Baik, Romo dan Suster, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai untuk diskusi kelompok. Dan tentunya sudah tahu kelompok-kelompok mana yang Bapak Ibu yang akan untuk dapat masuk di dalam kelompok tersebut. Ini kelompok pertama, Romo Aloysius Susilo, Scholastica Gracia, Plena, Dias, Cornelius Timang, Mary Cihartati, Clarina Elier, Antonius Padua. Kemudian kelompok 2, Franciscus Saverius, Andreas Payuk, Robert Parlindungan, Panjaitan, Matius Yarponi, Suster Doroti, Tri Setiawati, Edi Carlos Pangihutan. Kelompok 3, Aloysius Narto, Siprianus Tetamanki, Silvi Rahmawati, Sito Kadari, Faustinus Jaluku, Kristiandi Yuniarto, Maria Materde, Susan Neni. Kelompok 4, Migo, Marcelinus, Raffles, Albertus Muda, Suster Endang Hakaram, Mikael Nomite, Octavianus Palangan, dan Yakobus Julio Norto. Kelompok 5, Lucia Ekaningsih, Lambertus Lopo, Ando Antonius, Erni Sulistiawati, Alexander Usa, Angel Bertus, Ignatius Gatot Sutarna. Nah, kelompok ini nanti Bapak Ibu masuk ke dalam kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti diskusinya boleh di sini 2 kelompok. Kemudian di ruang makan itu 2 kelompok. Kemudian ada lagi yang ruang makan sebelah kiri, namanya ruang kesehatan, 1 kelompok. Oke. Nanti Romo siapa? Romo Agus yang akan, Romo moderator yang akan membaginya. Ya, jadi saya hanya menentukan ini 2 kelompok di sini, ruang makan 2 kelompok dan 1 lagi di ruang kesehatan. Ruang kesehatan itu sebelahnya ruang makan, sebelah kirinya. Ya, baik. Mari kita panggilkan Romo moderator dari Disko. Kok Disko ya? Enak kali ya Disko gitu ya. Diskusi kelompok yang pertama, Romo Agus dari Bali. Oke, silakan moderatornya. Di ruang kontrol. Baik, kita akan mengadakan diskusi kelompok, tapi saya juga mau memulai dengan pantun dulu. Ya, yang tadi ada pantun, saya nanti kalau saya tidak pakai pantun, saya diajak oleh Pater Cornel Valo. Kulit coklat si buah manggis. Cakep. Buah manggis manis rasanya. Cakep. Lama berkutat jadi katekis. Inilah saatnya bersharing karya. Terima kasih sudah sejak kemarin kita mendengarkan masukan-masukan sesuai dengan tema. Karena itu pada kesempatan ini kita tidak lagi mendengarkan masukan-masukan, tetapi kita akan berbagi cerita selama kita menjadi katekis. Karena itu setelah ini nanti kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Dalam kelompok silakan menentukan siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi sekretaris. Sekretaris sebagai pelapor atau mau tersendiri, ada ketua, ada sekretaris, ada pelapor. Silakan dari masing-masing kelompok nanti menentukan sendiri siapa yang ketua, siapa sekretaris, siapa pelapor. Kemudian hasil dari diskusi kelompok silakan diketik. Ya, diketik tidak harus pakai laptop ya, kalau ada laptop baik. Sehingga sekretaris silakan tulis tangan dulu, kemudian nanti diketik saja langsung di HP. Sehingga nanti hasil dari diskusi itu nanti bisa langsung di-share di grup. Sehingga hasil diskusi itu langsung di-share di grup. Nanti juga dalam laporan kalau sudah di-share di grup kan bisa juga ditampilkan. Sehingga hasil diskusi juga langsung akan bisa
dilihat oleh teman-temannya. Sehingga dari sekretariat juga tidak repot-repot lagi untuk mengetik ulang dari tangan. Kemudian gunakan waktu yang ada yang sangat singkat ini secara bijaksana, ya. Karena itu nanti di dalam sharing, karena pasti akan semua sharing. Dan yang hadir ini para katekis dengan para romo itu biasanya senang sekali untuk ngomong. Apalagi kalau sharing pribadi itu kadang-kadang lupa bahwa waktunya terbatas, ada banyak yang harus dijawab. Jangan sampai waktunya habis, pertanyaannya baru sampai pertanyaan ketiga misalnya, atau baru pertanyaan kedua. Sehingga silakan sharing, tetapi harus tahu diri lah, artinya dibatasi. Jangan sampai karena pengen mengeluarkan keluhan, mengeluarkan unek-unek, mau sharing pengalaman lalu lupa. Sampai ketua, yang singkat aja Pak, oh iya, sedikit lagi. Biasanya kan begitu, itu pengalaman yang dulu-dulu seperti begitu ya. Sharing sedikit lagi, hampir selesai. Tapi sebetulnya akhirnya waktunya habis dan sharingnya belum selesai, pertanyaan semua belum dijawab. Itu yang kadang-kadang terjadi, karena itu kita memakai waktu dengan bijaksana. Kemudian tempat untuk diskusi kelompok 1 dan 2 di ruangan ini. Silakan nanti kelompok 1 misalnya di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sana. Kemudian kelompok 3 dan 4 di ruangan makan. Silakan ambil di meja bulat yang paling ujung supaya waktu sharing yang lain tidak terganggu. Sedangkan kelompok 5 itu di ruang kesehatan, sehingga dari ruang makan sebelah itu ada tulisan Regio Mam Papua, kalau tidak salah di kaca itu ada tulisan Regio Mam Papua. Masuklah di situ. Itu ruangan untuk diskusi, sehingga nanti yang di sini 1, 2, ruang makan itu 3, 4, dan kelompok 5 di ruangan kesehatan. Kita akan diskusi itu 1,5 jam dari sekarang, sehingga nanti jam 17.45 itu diharapkan sudah masuk ke ruangan ini untuk kita lanjutkan dengan pleno. Sehingga 1,5 jam itu diskusinya, misalkan supaya bisa selesai, kemudian jam 17.45 kita masuk untuk lanjutkan dengan pleno. Dan pertanyaan diskusi akan di-share atau sudah di-share? Silakan di-share ke peserta. Ya, share dulu di sini, kemudian nanti share langsung ke peserta supaya peserta di HP-nya itu langsung ada pertanyaan-pertanyaan diskusinya. Pertanyaan diskusinya ini ada 5 pertanyaan diskusi. Ya. Apa saja tugasmu sebagai pengajar dan pendidik iman? Sebagai pengajar, apa yang selama ini sudah dikerjakan, dan sebagai pendidik iman itu apa yang sudah dikerjakan. Artinya bukan apa yang menjadi idealisme, tetapi apa yang sudah saya kerjakan selama ini sebagai katekis. Sebagai pengajar itu saya kerjakan apa saja, sebagai pendidik saya mengerjakan apa saja. Kemudian yang kedua, apa saja kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang katekis. Kesulitan, tantangan, hambatan. Apa yang membuat Anda merasa bangga sebagai katekis? Mengapa? Mengapa saya bangga sebagai katekis? Mungkin salah satunya karena saya katekis maka saya bisa sampai di gedung KWI, tidur di KWI. Ya. Itu juga salah satu bentuk kebanggaan sebagai seorang katekis. Kalau bukan katekis belum tentu bisa tidur di sini. Ini hanya kamarnya uskup-uskup ini. Ya. Yang keempat, metode apa yang telah Anda gunakan dalam mengembangkan katekesi di paroki atau tempat pelayananmu? Selama ini metode-metode apa yang sudah digunakan? Nah. Kemudian yang kelima, apa saja dukungan gereja dan pemerintah yang telah Anda terima sebagai katekis? Apa harapanmu baik dari gereja maupun pemerintah? Pemerintah itu bisa dari pembimas ya, dari bimas Katolik itu bisa apa? Jangan dari gereja, kira-kira apa dukungan gereja dan pemerintah yang telah Anda terima sebagai katekis? Cukup banyak pertanyaannya, tetapi saya percaya sebagai katekis kita akan bisa menjawab dengan baik. Saya rasa itu supaya kita bisa langsung masuk untuk ke kelompok. Silakan
Sekarang menuju ke tempat masing-masing untuk diskusi kelompok. Terima kasih. Persiapan baptis anak-anak dan juga ketemu mempersiapkan prisma itu sebab saya itu di parokia saya sendiri selama 5 tahun. Lalu mengajar juga di sekolah negeri, tidak ada kuota mengajar di situ. Swasta dan negeri ya Pak ya? Sekolah dan swasta dan negeri ya? Enggak. Kalau di tempat waktu saya terakhir itu di paroki di sekolah negeri tidak ada sekolah Katolik di situ. Ada sekarang tapi saya tidak membuat kami di situ. Sampai sekarang? Enggak. Setelah posisi tidak lagi Pak. Terkait dengan tugas sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik. Selain itu, habis kesempatan ini dengan pertanyaan pertama tugas sebagai pelajar. Ya, pertama saya datang dari tempat yang jauh dari pusat keuskupan. Saya paroki yang paling ujung, paling utara. Ya, stasiun yang sudah berbatasan dengan Filipina. Kita disambut dengan baik, kita terima dengan baik, dan juga mereka bisa melaksanakan dengan baik apa yang kita ajarkan kepada mereka. Itu merupakan satu kebanggaan. Yang berikut ketika kita datang, karena di sana pelayanan tidak melulu pagi atau siang hari, bisa terjadi malam. Jadi malam hari setelah kita ibadat di gereja di Kabel atau misa, ketika saya harus bersama dengan seorang pastor, jadi pulang dari misa itu kita makan malam bersama dengan umat, dan mereka bercerita tentu tentang keluh kesah mereka. Itu juga merupakan kebanggaan bahwa mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tapi dasar seminari lebih enak. lebih santai dari masa Ya itu bisa sekolah semuanya masa. Itu stasiunnya sekitar 11. Itu hari 2 pernah dipindahkan. kelas dia ini kelas. Mari lanjut. Kesulitan tantangan bisa dihadapi. Kalau saya di sana itu bukan cuma seorang katekis, tetapi saya juga mengajar di sekolah, itu di SMP dan di SMA. Kesulitan yang saya dapat itu kalau di sekolah itu buku-buku, karena dengan daerah yang luas. Sekolah Katolik Yayasan Suster, namun di dalamnya itu banyak 80% itu bukan Katolik. Ya, 20% Katolik, sisanya itu yang paling banyak agama Buddha. Karena di situ banyak Chinese. Nah, lebih banyak Chinese daripada yang beragama Katolik. Kalau Chinese itu terkadang mereka ada yang mengaku Konghucu, ada yang mengaku Buddha, tapi ada yang mengaku tidak tahu agamanya apa. Nah, jadi terkadang ketika ditanya, kamu agamanya apa? Tidak tahu, Bu. Kamu biasa berdoa bagaimana di rumah? Saya berdoa sesuai dengan yang Ibu ajarkan. Jadi di situ kami tidak visi misi sekolah itu mengajarkan kekatolikan, tetapi tidak secara langsung, maksudnya tidak kita langsung mengatakan bahwa kita mau mengkatolikan. Kita hanya mengajarkan nilai-nilai kekatolikan saja. Nah, dengan begitu juga di sekolah itu banyak yang mau katekumen. Kebetulan di sekolah kami juga ada katekumen. Jadi saya mengajar. Oke. Kalau begitu kelompok 1 saya dulu ya. Kelompok 1 sudah selesai? Silakan kalau kelompok 1 sudah selesai. Tidak usah. 1 yang melaporkan saja.
satu yang melaporkan dari kelompok 1. Masing-masing kelompok mendapatkan 10 menit untuk bisa melaporkan, sehingga bisa dilaporkan dengan singkat. Apa yang tertulis itu yang coba dibacakan. Kalau nanti ada floor yang mau bertanya, waktunya masih ada, akan dipersilahkan. Bukan untuk diskusi ya, kan itu laporan diskusi tidak didiskusikan lagi. Sehingga dari hasil kelompok, sehingga nanti kelompok cukup membacakan apa yang ditulis. Kemudian kelompok lain kalau mau bertanya yang belum jelas, maka di situ ya akan diberikan kesempatan. Sehingga masing-masing kelompok itu akan diberi kesempatan 10 menit, sehingga tidak molor. Baik, selamat sore Bapak Uskup dan para imam serta rekan-rekan katekis yang terkasih. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik, kalau baik, sebelum kami kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami, silahkan tersenyum dulu ke kiri kanannya. Kata Bapak Uskup, lambang sukacita adalah tersenyum ya, supaya kelihatan nanti juga siapa yang sakit gigi dan tidak sakit gigi. Jadi nanti bisa tahu pertanggungjawabannya Romo Sekretaris Komkat KWI ketika ada yang sakit gigi ya, karena tidak bisa tersenyum. Baik, terima kasih untuk senyumannya. Dan kemungkinan ini jam 6 karena setelah tersenyum berarti kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa dulu Angelus. Bapak Uskup dan para imam serta teman-teman terkasih, mari kita ning senak, kita akan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Mewakili ketua kami Romo Aloy yang mendelegasikan kepada Bapak Kornel. Saya persilahkan Bapak Kornel. Oke, selamat sore Monsinyur, para Romo, Suster, rekan-rekan katekis yang terkasih. Kami dari kelompok 1 akan memplenokan hasil diskusi kami tadi. Jadi jalannya diskusi saya kira cukup baik, dan kami bersharing tentang pengalaman-pengalaman kami. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah apa saja tugasmu sebagai pengajar dan pendidik iman. Jadi di dalam sharing kami itu tugas sebagai pengajar dan pendidik iman, kami men-sharingkan yang sudah dilakukan. Yang pertama sebagai pemandu ibadat, lalu kemudian masuk dalam tim pastoral, mempersiapkan komuni, krisma, persiapan pernikahan, konsultasi terkait perkawinan Katolik. Lalu juga sebagai pengajar sakramen-sakramen, rekoleksi di sekolah-sekolah, ada yang memimpin menjadi guru agama, membantu di komisi kateketik keuskupan, mengajar persiapan sakramen di paroki, lalu menjadi katekis, mencari katekumen. Jadi namanya katekis ya tugasnya mencari katekumenat.
mencari katekumen, lalu mengajar mempersiapkan sakramen, mendampingi kegiatan pendalaman iman di lingkungan pada saat bulan Maria atau ibadat lingkungan dan lain sebagainya. Lalu juga membantu pastor, membantu romo di paroki atau di stasi, misalnya melatih misdinar, membantu melatih kor, dan pokoknya di dalam kegiatan sebagai katekis itu melakukan apa yang bisa dilakukan di paroki. Jadi mungkin kesimpulannya yang kami lakukan itu melakukan apa yang bisa dilakukan di paroki, apa yang dibutuhkan oleh pastor, oleh romo di paroki, itu kami lakukan. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, apa saja kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang katekis? Jadi dari sharing kami bersama tadi, karena ada dari pelosok, dari keuskupan-keuskupan yang medannya berat, kesulitan yang pertama itu kesulitan untuk membagi waktu, karena tugas sebagai katekis di gereja, lalu kemudian di keluarga, lalu kemudian tugas-tugas yang lain. Jadi membagi waktu itu adalah kesulitan yang pertama dan rata-rata kami sharingkan tadi. Lalu kemudian medan, jarak antar lingkungan, antar stasi yang jauh, melewati sungai, gunung dan lain-lain. Lalu sharing dari Romo Aloy tadi bahwa di tempatnya itu tidak ada koster, jadi semuanya sendiri. Pokoknya mandiri, mencuci sendiri, masak sendiri, tidur juga sendiri, dan lain-lain. Semuanya sendiri. Iya. Lalu yang lain itu kesulitan, misalnya tadi anggota kelompok kami sebagai guru, kesulitan mendapatkan fasilitas buku-buku agama. Lalu kekurangan peserta didik juga itu menjadi tantangan dan kesulitan. Dan ini transportasi dan medan yang kurang bagus. Lalu ada juga yang men-sharingkan dalam kelompok kami tadi terkait buku-buku pengajaran yang ada di sekolah-sekolah itu yang justru bukan buku agama tetapi buku pendidikan karakter. Itu padahal sekolahnya adalah sekolah Katolik, tetapi justru yang ada itu justru buku pendidikan karakter. Boleh next. Lalu ada juga yang menjadi perhatian kami tadi yang perlu kami sharingkan, bahwa ternyata fasilitas itu bukan hanya menjadi kesulitan, tetapi justru ketika banyak fasilitas justru kadang-kadang menjadi kesulitan tersendiri. Karena tadi diseringkan bahwa justru ketika fasilitas banyak, ada semuanya serba ada, itu justru menjadi kesulitan tersendiri karena membuat kami sebagai katekis tidak kreatif, lalu kemudian berada di zona nyaman dan lain. Ternyata fasilitas yang ada pun itu menjadi kesulitan tersendiri juga bagi kami. Itu yang diseringkan tadi dalam diskusi kelompok kami. Jadi yang paling banyak diseringkan itu mengenai bagaimana membagi waktu, lalu kemudian medan yang berat, itu menjadi kesulitan. Itu yang pertanyaan kedua. Lalu yang pertanyaan ketiga, apa yang membuat Anda merasa bangga sebagai katekis? Yang membuat bangga itu bahwa katekis itu adalah sebagai panggilan. Jadi bukan sebagai profesi. Kalau sebagai profesi ya ada jamnya dari pagi sampai sore, dari jam berapa sampai jam berapa. Tetapi katekis itu adalah panggilan, dan itu yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kami sebagai katekis yang kami sharingkan tadi di kelompok. Berbagi ilmu dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan umat, dengan siapa-siapa yang dijumpai, itu juga menjadi sebuah kebanggaan. Dan bisa membawa atau memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar, itu juga sebagai sebuah kebanggaan bagi kami katekis, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Itu nadanya sama seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan keempat, metode apa saja yang telah Anda gunakan untuk mengembangkan katekese di paroki atau tempat pelayananmu? Jadi metode yang kami gunakan itu lebih kepada sharing pengalaman.
Jadi sharing pengalaman apa yang dialami, apa yang dihidupi tentang misalnya kitab suci, tentang ajaran gereja, itu yang kemudian di-sharingkan kepada umat yang ada di tempat pelayanan kami. Lalu kemudian juga melakukan pendekatan kebiasaan setempat atau budaya setempat, itu yang kami lakukan untuk masuk metode-metode di dalam pengajaran berkatekese. Lalu juga kami men-sharingkan tadi bahwa media-media yang ada itu juga menjadi perlu dan penting, dan itu kami sudah lakukan. Misalnya sharing pengalaman dari Romo Aloy tadi, misalnya menulis di koran atau di media, di Facebook, di YouTube dan lain-lain, itu juga sudah mulai dilakukan. Dan ini menjadi sebuah tantangan ke depan dan perlu untuk dikembangkan. Lalu yang kelima, apa saja dukungan gereja dan pemerintah yang telah Anda terima sebagai katekis? Apa harapanmu baik dari gereja maupun pemerintah? Dukungan gereja dan pemerintah kami rasakan itu sudah cukup baik. Dukungan dari gereja misalnya ya mensupport kami sebagai katekis di paroki atau tempat tugas kami masing-masing. Lalu dari pemerintah juga mereka sudah mensupport kami, misalnya sharing pengalaman ada yang menjadi penyuluh agama misalnya, itu sebagai sebuah support dari pemerintah. Nah, harapan ke depan semoga sinergi antara pemerintah dan gereja itu terus berkelanjutan. Dan harapan kami juga jangan ganti romo, ganti pastor, ganti selera juga dengan pemerintah. Itu jadi siapapun romonya, hubungan dengan pemerintah itu harusnya menjadi sebuah catatan yang penting untuk dilakukan, karena ketika kita dekat dengan pemerintah itu banyak urusan gereja bisa kita laksanakan. Jadi demikian sharing pengalaman dari kami kelompok 1. Kalau ada yang mau ditanggapi nanti kami berikan kesempatan. 8 menit. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sudah, Romo Agus? Sudah, cukup, enough. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Sebut nama. Julio dari Keuskupan Banjarmasin. Untuk yang kelompok 1 itu pertanyaan, apa tugasmu sebagai pengajar iman? Saya belum melihat ada jawaban yang di situ itu dalam sharing itu. Itu uraian dari apa tugasmu, katakanlah yang dari sampai G tadi itu. Tapi apa tugasmu di situ itu? Nah, saya belum menangkap itu. Itu pertanyaan saya, apakah bagaimana dalam sharing itu bisa sampai dapat A sampai G itu, menurut saya belum jawaban apa tugasmu A sampai G tadi itu. Nah, saya belum melihat itu gitu. Kamu jawab sini, enggak usah. Baik Pak, kalau dari kami tadi mendengar instruksi dari Romo Agus bahwa apa yang sudah kami lakukan sebagai pengajar iman. Jadi di kelompok kami ada imam tertahbiz, dan juga ada guru agama dan juga katekis yang profesional dalam arti pendidikan. Jadi kalau ditanya soal tugasnya, jelas kalau saya misalkan saya contohkan saya setiap hari 24 jam mengabdikan hidup untuk di paroki, jadi tidak di sekolah dan tidak di tempat lain. Maka tugas pertama saya sebagai katekis mengajar dalam hal persiapan penerimaan sakramen-sakramen. Misalkan kalau saya jadwal pasti setiap Selasa mengajar katekumen, jadi sebagai pengajar tugasnya, misalkan saya yang berkecimpung di dunia itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang di sekolah juga pendidik, tapi mungkin juga pendidik iman dan pendidik dalam hal ilmu pengetahuan. Demikian, Romo. Oke, saya rasa jelas ya. Ini dari masing-masing itu sudah menjelaskan yang dikerjakan oleh masing-masing. Oke, terima kasih. Kita kasih terus kelompok 3. Bapak Uskup, Romo, Suster, teman-teman semua, saya akan
apa? Membacakan saja, membacakan hasil dari kelompok kami. Karena saya yang bertugas mengetik, maka saya disuruh membaca juga. Ketua kami Bapak Bisa. baju hijau. Di sini Ya. menghadap sana. Hah? Baca Oh di- ya, Pak. ya. Oke. Bacanya dilihat. Nanti kalau ada apa-apa backup saya Pak ya. Baik, jadi kami dari kelompok 3 itu sudah men-sharingkan pengalaman kami sebagai pengajar iman dan pendidik iman. Pertama saya bagi-bagi seperti ini. Ada yang pendidik iman atau pengajar iman di lembaga pendidikan. Itu ada yang mengajar di sekolah negeri, mengajar di sekolah negeri, nggak pakai sebagai pengajarnya itu ya. Jayapura, ND, Sibolga, WT Bula, Pangkal Pinang, dan Ruteng. Ada yang mengajar di sekolah swasta itu dari Sibolga, lalu kemudian mengajar di perguruan tinggi Sibolga dan Pangkal Pinang. Lalu kemudian sebagai pengajar iman dan pendidik iman di paroki. Jadi tugasnya macam-macam, banyak sekali. Gereja itu di persiapan sakramen-sakramen, terutama inisiasi dan perkawinan, itu di Jayapura, ND, Sibolga, dan Pangkal Pinang. Pelayanan ibadah sabda di hari Minggu maksudnya. Saya sangat kaget dengan ini karena apa? Saya pikir sudah tidak ada lagi paroki-paroki di Keuskupan Indonesia yang kekurangan imam. Ternyata masih ada, yaitu di Jayapura, WT Bula, dan Ruteng. Jadi mereka memimpin ibadat sabda di hari Minggu menggantikan imam yang tidak hadir, tidak hadir karena imamnya kurang. Lalu kemudian memimpin Kombas, komunitas basis, itu di Jayapura. Lalu kok romonya agak saya dekat segini aja ya, begini dia nggak begitu kelihatan. Nah, ya begini baru enak. Kalau miring. Jadi yang lainnya itu pendampingan remaja sekami dan orang muda itu dari ND, WT Bula, dan Jakarta. Lalu keterlibatan di paroki di DPP terutama sebagai wakil DPP Jakarta, sesi liturgi ND, sesi pendidikan di WT Bula. Lalu pendampingan untuk pengurus KBG, lingkungan, wilayah, itu dari Sibolga, WT Bula, Pangkal Pinang juga saya lupa. Lalu kemudian peneguhan perkawinan, konvalidasi, ini juga menjadi sharing kami yang sangat seru tadi itu, dilaksanakan karena kekurangan iman dan kondisi wilayah yang sulit dijangkau. Itu pernah terjadi bahwa bapak kami dari Sibolga itu diminta pastor untuk meneguhkan perkawinan. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena imam sudah mencukupi. Lalu terlibat di BKG, Badan Kerjasama Gereja dari Bapak Sibolga, pendampingan rohani untuk pengambilan sumpah KPPS. Ada lagi beberapa ibu sebut, tapi karena tadi buru-buru jadi saya hanya tulis contohnya di KPPS, itu WT Bula. Lalu ada kelas katekese untuk mempersiapkan umat berkatekese, itu di Jakarta. Artinya umat di kursus katekese lah untuk katekumen gitu ya Pak ya, untuk katekumen dan macam-macam pembinaan sakramen. Lalu pendidik dan pengajar iman di komisi, itu di komisi kateketik, pelatihan penyusunan apa yang dikerjakan di komunikasi ketik itu, contohnya pelatihan untuk fasilitator, pengurus paroki, pengurus paroki, KBG lingkungan seperti itu, menyusun materi-materi pelatihan Sibolga, pembinaan remaja Jakarta. Lalu tim dapur pastoral, sekretariat pastoral atau yang kami di Pangkal Pinang sebut PIPA. Lalu kemudian bidang lain itu terlibat di human trafficking, politik praktis, dan terlibat pendampingan untuk orang-orang miskin, itu di Ruteng. Itu karya-karya yang sudah dilakukan sebagai pendidik iman dan pengajar iman. Lalu kemudian kesulitan dan tantangan, mirip kayaknya tadi dengan kelompok 1.
Medan pelayanan pastoral yang sulit, pegunungan, menyeberangi sungai. Kalau saya nggak kebayang ini, kalau saya di Pangkal Pinang lempeng-lempeng aja. Lalu ada konflik bersenjata, begitu ya. Kemudian ya kesejahteraan belum tercukupi secara ekonomi, tapi tetap disyukuri, artinya Tuhan akan mencukupi semua. Tidak, memang kurang tapi cukup. Ayo, bagaimana itu ya? Ya itulah. Artinya percaya bahwa akan tercukupi. Lalu kemudian tantangannya itu adalah menjadi pribadi yang baik karena dianggap sebagai pastor atau suster, seperti itu. Ya mungkin kesaksian hidup yang sering diulang-ulang terus oleh monsinyur kita. Jadi bagaimana seorang katekis itu memiliki kesaksian hidup, yang hidup gitu ya. Lalu yang paling banyak itu juga ini, membagi waktu antara karya dan keluarga. Kayaknya gereja Katolik ini tidak pernah kehabisan kegiatan. Jadi katekisnya sangat sibuk. Jadi sulit membagi waktu. Kemudian juga kesulitan yang lain adalah harus menerjemahkan bahan yang didapat, entah itu bahan APP ataupun Advent atau apa, dari bahasa Indonesia. Oh ini salah ya, dari bahasa Indonesia maksudnya, bukan bahasa daerah, dari bahasa Indonesia ke bahasa lokal. Itu Bapak kami dari Sibolga harus menerjemahkan itu. Jadi umat yang kurang disiplin, terutama masalah waktu. Rapat jam 7, pertemuan jam 7, datangnya jam 8 gitu ya. Itu yang terjadi, sering dialami. Lalu keterbatasan pengetahuan sudah diatasi dengan studi, ada studi lanjut gitu. Perbedaan bahasa juga menjadi hambatan. Lalu kemudian kalau mengajar di sekolah-sekolah negeri terutama itu tidak mendapatkan kelas, maka harus belajar di luar kelas. Jadi harus cari tempat sendiri di mana belajarnya, entah di laboratorium, di perpustakaan atau di mana. Lalu kesulitan yang lain sebagai katekis itu menjembatani antara Romo dan umat. Romo maunya ini, umat maunya itu, katekisnya bingung gitu ya. Nah itu. Apa ini ya, kok kurang Pak? Kesulitan menangkap apa ini Pak? Ini yang L ini maaf di-delete aja. Kok saya lupa ini ya Pak? Karena tadi buru-buru. Oke, itu kesulitan dan tantangan. Next. Nah, sekarang bangga menjadi katekis karena Tuhan tetap memanggil atau memakai walaupun sebetulnya tidak tertarik. Jadi katekis itu sulit, duitnya sedikit, juga waktunya harus banyak dikorbankan, terutama waktu untuk keluarga. Jadi sebenarnya nggak tertarik, tapi entah kenapa Tuhan tetap memanggil. Lalu kemudian bangga karena mendapat penghargaan, entah dari umat, dari klerus, dari para imam dan keuskupan sebagai institusi. Lalu ini yang tadi karena kurang duit tadi, tapi tetap bangga karena Tuhan mencukupi di saat-saat sulit. Dipercaya oleh gereja untuk mengemban tritugas Yesus, lalu bangga menjadi pelayan Tuhan. Ini yang F, ada kekurangan. Bangga karena menjadi katekis itu merasa bahwa panggilan menjadi katekis itu misteri. Kadang-kadang kok saya bisa ya jadi katekis gitu ya, nggak di luar nalar gitu ya, kok bisa gitu. Lalu kemudian sama ya, yang C dan G sama, yaitu Tuhan mencukupi semuanya dan bahkan ada yang bilang dilimpahi susu dan madu ya. Lalu kemudian metode yang digunakan, ini yang mungkin tidak ada di kelompok lain. A, spiritual magic. Jadi metodenya adalah bagaimana menjadikan sulap dijadikan sarana berkatekese. Apa keuntungannya? Yaitu bahwa bisa menjelaskan hal-hal yang abstrak itu menjadi lebih nyata. Itu di kelompok kami ada, Bapak dari Jakarta, spiritual magic ya. Kemudian B, dialog langsung dengan umat, pendampingan pribadi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika umat. Bapak Uskup, teman suster, pastor, teman-teman, maaf ini belum sempat diedit, sudah langsung disuruh dikasih itu, jadi itulah. Itu dengan games, permainan, ada T-nya itu dihapus. Lalu sharing,
menggunakan cerita daerah, pendekatan dengan menggunakan budaya. Katekese bale-bale, ini juga saya tertarik mendengarkan sharing dari teman tadi. Itu katekese di bale-bale itu di rumah, jadi personal gitu ya, pribadi, cerita-cerita begitu, dengan ibu-ibu kali ya, begitu ya, dengan anak-anak gitu. Lalu kami di Pangkal Pinang itu ada namanya ASIPA, Asia Integral Pastoral Approach. Lalu itu adalah metode pendekatan ASIPA yang dihasilkan oleh FIBC. Ada 6 modul. Tidak usah saya jelaskan, nanti panjang, yaitu ASIPA lah pokoknya begitu di Keuskupan Pangkal Pinang. Lalu kemudian 5, dukungan dari gereja itu kami diberi gaji, kendaraan dinas, materi-materi katekese, materi ibadah sabda, kesempatan untuk studi, doa dari Bapak Uskup dan Imam. Dukungan dari pemerintah, honor penyuluh, bantuan buku sesuai dengan kurikulum. Sekarang ini kurikulum 13, maka diharapkan pemerintah mendukung dengan buku-buku yang memadai. Kemudian diangkat menjadi P3K. Jadi 2 orang di kelompok kami itu sudah diangkat menjadi P3K, puji Tuhan ya. Lalu kemudian diharapkan membuka formasi untuk P3 guru maupun penyuluh. Demikian, apakah dari kelompok saya mau menambahkan? Cukup, baik, terima kasih. Sudah Romo. Iya, baik. Iya, Spiritual Magic itu saya dirikan tahun 2018. Spiritual Magic adalah sulap dijadikan sebagai alat peraga untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak menjadi nyata. Ya, jadi kalau kita mau menjelaskan tentang Tuhan sayang sama manusia, di mata Tuhan sama. Nah kalau kita cuma ngomong gini aja, bayangan kita maksudnya sama gimana. Nah itu tidak terbayang, apalagi sama remaja, anak-anak. Maka kita menggunakan sulap untuk menerangkan hal itu, gitu. Seperti itu Pak. Ya. Kalau mau melihat, kalau mau melihat bisa buka YouTube saya. Baik, nanti ada kesempatan saya akan kasih lihat apa itu Spiritual Magic. Ya, terima kasih. Peralatannya bawa Pak? Aman. Nanti ada kesempatan boleh dipraktekkan salah satu. Oke, kelompok selanjutnya, Putri. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Bisa baca. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5 yang anggotanya itu sudah nanti tertera ada di bawah. Sebelumnya kami tidak menginventarisasi berdasarkan pribadi-pribadi yang bersharing dalam diskusi itu, tetapi kami menginventarisasi saja apa yang disampaikan oleh peserta dalam diskusi kami, karena kami menganggap bahwa apa yang disampaikan itu juga kami lakukan, apa yang disampaikan juga menjadi milik bersama, sehingga yang kami tekankan adalah mencoba mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu, sehingga sharingnya bukan sekedar menjawab soal-soal itu, tetapi juga yang meneguhkan kami semua gitu. Sehingga dalam diskusi tadi ada tawa, tetapi juga ada air mata yang menetes di pipi, karena diskusi yang begitu melibatkan emosi, ya. Itu langsung saja, apa saja tugasmu sebagai pengajar dan pendidik iman? Setelah kami bersharing dan kami inventarisasi, ada beberapa jawaban yang bisa kami sharingkan di sini. Yang pertama adalah mengajar agama di sekolah, ya, selalu belajar memahami ajaran iman dan gereja itu. Jadi di samping mengajar, ternyata kami juga harus belajar gitu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umat itu. Sehingga dalam situasi apapun, kesulitan apapun, nanti setidak-tidaknya bisa memberikan jawaban
dengan mengajar jadi sekaligus belajar. Yang kedua, memberikan pembinaan persiapan penerimaan sakramen-sakramen, komuni pertama, krisma, calon pengantin dan sebagainya. Bahkan ada yang memimpin ibadat syukur ketika panen. Nah, inilah yang membuat kami tersentuh, karena menjadi katekis itu bukan hanya tahu peserta didiknya, tetapi juga tahu rumahnya, tahu keluarganya, permasalahannya, sawah ladangnya, karena kami hadir di situ. Ya di rumahnya, ya di sawahnya, dalam keluarganya begitu. Nah, itu yang menguatkan kami di situ. Tidak hanya sekedar perjumpaan pribadi, tetapi juga keseluruhan hidupnya. Yang ketiga, guru sebagai profesi dan juga sebagai pelayan umat. Nah, ini sudah jelas saya kira. Dan yang kedua, menjadi staf pemkat keuskupan, itu tugasnya banyak sekali ya. Tetapi di sini yang menarik kita adalah adanya penggunaan media digital yang bisa diterapkan di paroki dan di keuskupan. Di kelompok kami ada seorang pemuda yang terpanggil itu menjadi katekis di tengah pemuda-pemuda yang lain itu mempunyai cita-cita dengan profesi yang menjanjikan, tetapi dia terpanggil ini. Dia punya keahlian digital itu untuk berkatekes. Nah, sehingga dia men-sharingkan banyak hal dan kami tertarik di situ ada pemanfaatan digital untuk katekese. Menjadi konten kreator yang memberikan informasi tentang ajaran iman dan gereja, membuat buku-buku panduan, karena ini yang ada di komisi tugasnya tidak hanya mengajar tetapi juga mempersiapkan bahan-bahan di stasi-stasi yang terpencil itu, di mana katekis tidak bisa hadir karena katekis profesional tidak ada, yang ada hanya katekis akar rumput. Bahkan untuk kesana saja itu harus berjalan, maka bahan-bahan itu adalah diusahakan bahan-bahan yang sudah siap pakai, jadi tidak perlu lagi dipelajari, tetapi ya agak sedikit konseptual gitu. Nah, kami di komisi menyiapkan bahan-bahan itu, bahan-bahan pertemuan Advent, APP, kemudian nanti BKSN itu bagaimana didesain supaya bisa sesuai dengan kebutuhan umat. Karena yang dibuat itu ya dengan bahasa yang tinggi, dengan analisis kitab suci, sehingga tidak bisa ditangkap dengan mudah oleh katekis-katekis akar rumput itu. Yang kedua, apa saja kesulitannya, tantangannya apa saja? Yang pertama adalah membagi waktu sama dengan yang lain, membagi waktu antara pekerjaan utama, pelayan di paroki dan juga di keluarga. Kemudian berbenturan dengan kebijakan pastor paroki yang seringkali membuat dilema. Tadi juga diungkapkan oleh teman kami, di mana katekis harus bisa menjembatani itu. Kalau terjadi kesenjangan pendapat gitu ya antara pastor paroki dengan umat, ya katekisnya menjadi sarana menjembatani itu. Nah, itu tantangan bagi kami. Yang ketiga, jarak tempuh medan pelayanan yang jauh, yang melintasi tadi gunung, sungai sama saja ya. Dan yang menarik itu ditempuh dengan jalan kaki, karena bermotor tidak bisa, sepeda apalagi, kemudian jalur sungai tidak ada. Betul-betul berjalan kaki di tengah hutan, melintasi hutan rawa, yang membuat kami tersentuh bagaimana itu harus menahan lapar, haus, kadang-kadang tidak ada yang bisa untuk menggajal perut ya. Sampai di sana umatnya belum berkumpul. Nah, itu tantangan yang lebih tragis lagi. Kemudian yang keempat, banyak katekis profesional atau guru agama yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan. Yang langsung melayani umat adalah umat yang biasa, yang tergerak hatinya untuk melayani, atau sering disebut dengan katekis akar rumput. Saya kira ini sudah jelas ya, bukan mau mendiskreditkan banyaknya petugas-petugas PNS itu yang sering banyak berkantor, tetapi di sini memang mitra ya, mereka memang mitra, tetapi perlu lagi digerakkan gitu. Yang kelima, keterbatasan waktu dalam pelayanan karena banyaknya wilayah atau stasi, namun pastor paroki dan katekis kurang mencukupi, keterbatasan tenaga.
Dan yang kelima, berbaur dengan umat yang berbeda suku dan agamanya. Terutama di daerah Kalimantan, Sumatera itu berbenturan sekali ya, di mana budaya itu sangat kuat. Bahkan seringkali budaya itu menjadi yang utama, mengalahkan yang kepentingan iman gitu. Nah, nanti bagaimana katekis itu bisa mencoba menjelaskan bahwa iman itu ya bisa seiring dengan budaya, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang yang lebih menonjol adalah budaya. Menjamurnya kursus evangelisasi sehingga guru agama dan katekis kurang mendapat perhatian dan tempat pelayanan. Ada yang terkesampingkan, ada yang tersisih gitu ya dengan menjamurnya kursus-kursus evangelisasi ini. Terutama guru agama dan katekis yang kurang mendapat perhatian itu. Mungkin kurang mendapat peran juga. Tidak adanya standar minimal waktu pembinaan, persiapannya, penerimaan sakramen dan sebagainya. Disadari bahwa penerimaan sakramen-sakramen itu sangat unik ya, berbagai macam persoalan. Di satu sisi di sana hanya 2 minggu dipersiapkan, tetapi di paroki ada 17 pertemuan, di sana 13 pertemuan, di sana hanya disiapkan oleh guru sekolah minggu, tetapi di sini oleh katekis-katekis yang profesional, jadi standarnya itu tidak merata gitu. Terutama tentang isi yang kadang-kadang justru bisa melemahnya mental ke depan ya, setelah dia remaja, setelah dia OMK, setelah dia berkeluarga begitu. Apa yang membuat Anda merasa bangga sebagai katekis? Yang membuat kami bangga adalah ketika melihat umat didampingi menerima sakramen dan ketika umat aktif dalam hidup menggereja. Artinya punya buah gitu ya. Ketika diterima dengan baik dan umat dapat menerima pewartaan dengan sukacita, mendengarkan sharing pengalaman dari umat. Ya, mungkin hampir mirip ya, 1, 2. Yang ketiga, kehadiran bersama dengan umat, dengan pembimbing mereka yang tidak dimiliki oleh semua umat. Meski tanpa gaji, tetapi berkat Tuhan itu selalu berkecukupan. Ya. Di kelompok kami ada memang yang hanya katekis honorer atau dengan gaji yang minim, tetapi bisa memenuhi kebutuhan itu. Bahkan rumahnya bertingkat, ya. Bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Merasakan bahwa Tuhan itu begitu memelihara. Itulah yang membuat kami itu ya terharu gitu ya. Katekis dianggap orang yang serba bisa baik di kalangan umat dan masyarakat. Dianggap pintar ya, super gitu ya. Bangga menjadi guru katekis karena profesi yang mulia, dihargai, dihormati, ya, selalu mendapatkan tempat gitu. Bangga jadi orang muda yang beruntung diterima di gereja dan komunitas dan berusaha menjalankan kepercayaan dengan maksimal. Di satu sisi ada anak-anak anggota kelompok kami yang ya tadi orang muda tetapi potensial. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Metode apa yang telah digunakan? Nah, metode katekese umat ya. Menyesuaikan dengan ritme keseharian umat. Ya, ini metode yang situasional ya. Kemudian pendekatan pribadi dan kelompok. Ya, tadi tidak hanya mengajar dalam kelompok, tetapi juga menjemput bola gitu. Datang ke rumah, ke pribadi-pribadi. Ketiga, banyak dialog antar umat secara pribadi dan kelompok umat, masuk secara perlahan dalam budaya mereka, namun tetap punya pendirian sebagai seorang katekis. Mengadakan pelatihan-pelatihan menulis ala generasi Z, mengenalkan ajaran iman dan gereja dengan waktu yang singkat dalam media sosial dan mengena di hati anak-anak muda. Ini dengan tadi digital tadi. Metode renungan, sharing doa di komunitas basis sehingga katekis akar rumput awam itu dapat berpartisipasi secara aktif ya, dengan metode yang sederhana. Apa saja dukungan dari gereja dan pemerintah itu? Dukungan dari gereja itu sangat banyak ya, membantu pembelian buku-buku, adanya subsidi, adanya banyak program dari Komkat untuk katekis yang bersinergi gitu. Memberi fasilitas ketika
tur, memberi kesempatan untuk mengikuti pernas katekis seperti sekarang ini ya. Dinaikkan pesawat, tidur di hotel, dapat uang saku dan sebagainya. Kumpul-kumpul dengan kita, makan enak dan sebagainya. Ini sesuatu yang disyukuri. Memberi ruang gerak untuk anak muda untuk terlibat dalam berbagai pelayanan. Jadi bukan hanya yang profesional dan yang banyak pengalaman, tetapi juga anak-anak muda diberi banyak kesempatan dan ruang. Katekis diangkat menjadi penyuluh dan mendapatkan honor. Ada PNS, tenaga penyuluh non PNS, gitu. Yang dituntut laporan-laporan tentu saja ya. Ada yang diangkat menjadi pegawai negeri. Adanya dana bantuan ya berupa hibah dari Pemda, dari Biro Kesra untuk kebutuhan-kebutuhan gereja, mendanai pelatihan-pelatihan dan pelaksanaan LP3KD. Harapannya adalah bahwa gereja itu menaruh perhatian khusus kepada katekis. Ini yang belum tercantum di situ, tetapi ini kelompok kami melihat sebagai sesuatu yang penting, bagaimana gereja menaruh perhatian khusus kepada para katekis. Kalaupun tidak bisa memberikan gajinya ya dukungannya, buku-buku minimal ada lah. Mereka juga dikursus-kursuskan lah. Ada rekoleksi-rekoleksi lah untuk para katekis akar rumput ini. Jadi ada perhatian. Dua, di beberapa daerah kurangnya dukungan dari pemerintah. Contoh tidak tersedianya buku, kitab suci dan sebagainya. Karena ya mungkin komunikasi atau ketidaktahuan apa yang menjadi tugasnya sehingga kurang bersinergi begitu ya antara gereja dan pemerintah. Tetapi dalam banyak hal memang sudah ada, tetapi dirasakan ada beberapa tempat yang belum bisa saling bersinergi. Monggo ditambahin. Itu saja pemaparan dari kelompok 5. Apa ada tanggapan, pertanyaan? Pas ya, oke. Pas ya. Terima kasih. Tangan. Kelompok 2. Sendiri aja. Baik, kami dari kelompok 2. Pertanyaan nomor 1. Apa saja tugasmu sebagai pengajar dan pendidik iman? Para anggota kelompok terdiri dari 2, yaitu pegawai Komkat Keuskupan dan ada juga katekis paroki. Pegawai Komkat itu tugasnya mempersiapkan bahan untuk para katekis di paroki-paroki, sedangkan katekis di paroki mempersiapkan umat untuk menerima sakramen inisiasi dan ada juga menjadi pengajar agama Katolik. Nomor 2, apa saja kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang katekis? Salah satu anggota dari kelompok 2 itu mengalami kesulitan yang ekstrim seperti medan pastoral yang sangat sulit dan daya tangkap umat yang masih lemah. Juga harus merangkap sebagai pembina asrama dan pimpinan komunitas. Ada juga yang mengalami seperti mengubah kebiasaan setempat itu sangat sulit. Baru peran orang tua yang kurang memperhatikan iman anak yang berkelanjutan. Baru nomor 3, apa yang membuat Anda merasa bangga sebagai katekis? Mengapa? Kebanggaan kami ialah disapa oleh imam ketika selesai memberikan katekese. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Bisa mengenal banyak imam dan biarawan-biarawati, bisa mengenal banyak budaya, dipercaya oleh Bapak Uskup dan menjadi utusan keuskupan dalam pernas katekis seperti ini. Nomor 4, metode apa yang telah Anda gunakan dalam mengembangkan katekese di paroki atau tempat pelayananmu? Metode yang kami gunakan ialah para katekis beberapa harus jemput bola untuk mengajarkan umat, baru menggunakan metode simulasi,
ceramah, audiovisual, dan memberikan materi, lalu peserta disuruh praktik, kemudian memberikan ujian tertulis. Baru nomor 5, apa saja dukungan gereja dan pemerintah yang telah Anda terima sebagai katekis? Apa harapan baik dari gereja maupun pemerintah? Gereja dan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada katekis. Harapannya uskup menyapa para katekis dan memberikan semangat lagi dengan terjun langsung ke lapangan melihat para katekis. Sudah sampai situ saja dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan? Tidak ada? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya dari kelompok 2? Pas, oke, kita kasih plus. Kelompok terakhir, kelompok 4. Ini kelompok terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya mengatakan siapa kita, Bapak Ibu menjawab katekis. Lalu saya tanya, apa kata Yesus untuk Anda? Bapak Ibu menjawab katekis. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Apa kata Yesus untuk Anda? Katekis artinya kamu tetap kusertai selamanya. Terima kasih. Hasil diskusi kelompok kami yang pertama, saya minta maaf karena mungkin susunan kalimatnya belum diatur secara baik. Apa saja tugasmu sebagai pengajar dan pendidik iman? Berdasarkan sharing, sebagai pendidik dan pengajar di sekolah dan di paroki, menjadi fasilitator katekese bukan hanya bagi umat yang seiman tetapi juga yang tak seiman. Jadi anak-anak Islam juga ikut dalam katekese. Sebagai pengajar di paroki, memberi katekese pembinaan, mengajar dan mendidik, memberikan penguatan agama melalui pembentukan karakter peserta didik di sekolah, memberikan penguatan iman terhadap anak-anak di sekolah. Ini sepertinya ada pendobelan. Memberikan pembinaan atau katekese di paroki, misalnya pembinaan sakramen, membuat administrasi tentang peserta pembinaan sakramen melalui kerjasama dengan ketua-ketua lingkungan, terlibat dalam doa dan ibadat. Sebagai sekretaris membantu pastor dalam pertemuan dan merangkum hasil rapat, melaksanakan program keuskupan, melaksanakan penanganan pembinaan sakramen, berkoordinasi dengan pastor paroki dalam pembinaan iman, membantu mengajar siswa-siswi Katolik di sekolah lain yang tidak mendapatkan pengajaran agama karena tidak ada guru agama Katolik, menyiapkan materi lalu dievaluasi, selanjutnya direfleksikan sehingga sungguh mengantar umat pada Yesus dan menganalisis apa kebutuhan mereka, mengajar di sekolah dan melaksanakan tugas di paroki, mempersiapkan katekese dalam paroki dan lingkungan, selalu siap dalam melaksanakan tugas dengan mempersiapkan bahan-bahan pembinaan, pendampingan maupun materi yang berhubungan dengan iman, memberikan keteladanan dengan yang dimulai dari keluarga. Jadi ini terkait dengan pendidikan iman, tentu nilai pokoknya ada di sini, hidden kurikulum di sini, keteladanan. Yang kedua, apa saja kesulitan dan tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan tugas sebagai katekis? Kesulitan yang pertama, pandangan umat berpandangan bahwa pembinaan katekese itu adalah tugas kaum klerus. Jadi apabila katekese itu dijalankan oleh kaum klerus, maka lebih banyak umat yang hadir. Tantangannya kurangnya pemahaman umat dalam mengikuti katekese. Berada di lingkungan yang mayoritas umat Islam, di mana di antara mereka meminta untuk ikut pembinaan dan minta dibaptis, tetapi keluarganya tidak menerima. Hidup di tengah umat yang mayoritas Muslim, yang membawa dampak pada pendidikan anak. Tetapi maksudnya bahwa karena pelayanan itu berada di tengah kehidupan yang mayoritas Muslim, tetapi anak-anak itu meminta untuk didampingi. Itu maksudnya. Lalu tantangannya, tugas terlalu banyak, bekerja sendiri,
banyak yang dilantik tetapi sedikit yang bekerja. Yang ketiga, apa yang membuat Anda bangga menjadi katekis? Yang pertama tentu sebagai orang yang terpilih bisa menyaksikan perkembangan gereja. Jadi salah satu teman kami mengatakan, saya sebagai katekis artinya saya bisa mengikuti tahapan perkembangan gereja di keuskupan kami. Menjadi tim dalam menyusun katekese atau pembinaan sakramen, menjadi saksi, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja, semua potensi dan ilmu yang dimiliki bisa tersalurkan. Dan bangga menjadi katekis karena bisa menjadi teladan bagi yang lain. Metode apa yang Anda gunakan dalam mengembangkan katekesi di paroki atau tempat pelayananmu? Yang pertama, melakukan pendekatan, membangun tim, dialog, diskusi dengan pastor paroki, melihat situasi di komunitas, menggali pengalaman umat, setelah itu diskusi, pastoral kehadiran dalam kegiatan kerohanian, mengunjungi keluarga yang tidak aktif, lalu melakukan pendekatan dengan metode yang nanti melewat katekese umat, dan yang penting tahapan-tahapan tadi dimulai dengan pastoral kehadiran tadi. Yang kelima, apa dukungan dari pemerintah yang telah Anda terima sebagai katekis? Apa harapanmu baik dari gereja maupun dari pemerintah? Dukungan itu fasilitas yang mendukung dalam pelayanan, mendapatkan buku-buku pelajaran, mendapatkan dukungan dan menjadi penyuluh dari pemerintah dan pastor paroki, dilibatkan dalam hidup menggereja. Harapannya, pewartaan sebagai tugas bersama, maka perlu dikerjakan bersama-sama. Tingkatkan bantuan dari pemerintah, juga mempermudah agar para penyuluh dan guru bisa menjadi P3K. Yang ketiga, beri kesempatan kepada katekis profesional dalam pengembangan karya pastoral, agar jangan sampai tugas pastoral itu diabaikan. Kadang di paroki tertentu banyak guru agama yang tidak terlibat, ya dibiarkan begitu saja, sehingga ada sedikit orang yang bekerja dan yang lainnya tidak, sehingga kegiatan pastoral banyak yang terabaikan. Tingkatkan dukungan dan kerjasama, meneguhkan dan diteguhkan lewat spiritualitas seperti rekoleksi dan pembinaan secara periodik bagi para katekis. Lebih tegas kepada guru agama dan katekis yang belum menjalankan tugas secara maksimal. Siapa kita? Siapa kita? Apa kata Yesus untuk Anda? Terima kasih. Diskusikan bersama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan menyangkut katekis. Kita semua adalah katekis. Yang ada di sini adalah katekis. Bapak Uskup katekis utama. Sedangkan para romo juga adalah katekisnya juga para katekis. Dan kita semua adalah katekis. Dan ternyata tugas katekis itu adalah di semua lini gereja. Ada di sekolah, dari TK sampai di perguruan tinggi. Kalau dari laporan ini tadi ada yang jadi dosen juga mengajar agama di sekolah-sekolah maupun juga di paroki-paroki, persiapan sakramen-sakramen maupun juga tugas-tugas. Begitu banyak tugas yang dikerjakan oleh katekis, dan katekis itu adalah garda terdepan dari gereja. Hanya katekis yang tugasnya paling depan, yang harus bertempur dengan umat, bersatu dengan umat, menjemput bola untuk bisa bertemu dengan umat, mengantar umat untuk bisa menerima sakramen-sakramen, dan juga menjemput, mengajarkan umat untuk juga bisa lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu kita bangga sebagai katekis, karena ternyata katekis itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih kita sekalian. Memang kita jarang orang mau menjadi katekis. Banyak orang sekolah di sekolah kateketik, tapi ternyata setelah menjadi guru agama di sekolah negeri, akhirnya mulai absen untuk lagi tidak bekerja di gereja. Itu banyak. Karena itu saya bangga dengan Sister, Bapak Ibu sekalian,
yang setia untuk tetap melayani gereja. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, medannya berat, tetapi tetap maju untuk mewartakan Kristus. Siapa kita? Terima kasih para katekis. Ya. Dan ini ada 3 buku. Tadi mengajukan pertanyaannya 2 ya tadi ya. Oke, yang tadi bertanya bisa mendapatkan bukunya. Kemudian masih ada 1 buku berarti. Pertanyaan untuk 1 orang. 1 orang belum. 1 orang belum dapat buku. Pertanyaannya, materi apa yang dibawakan oleh Romo Agustinus Manfred Habur? Materi tadi. Materi tadi pagi materi apa itu? Ya, angkat tangan. Oke. Terima kasih. Sekarang pas jam. Oh sama. Oh ya, kalau gitu. Oke. Kalau gitu ganti. Oh gitu. Oke, kalau gitu, kalau tadi Palu jawaban. Ya, kasih. Tadi saya dia jawab. Buku sama juga? Oke. Oke, baik, terima kasih untuk acara. Saya kembalikan ke penata acara.